setara, bukan berarti kita main kasta, bukan. Tapi itu memang sudah hukum alam, biasanya orang itu akan dekat dengan yang setara dengannya. Nah, makanya kenapa dalam agama kita disuruh untuk dekat sama orang soleh, kita disuruh dekat sama orang yang baik agamanya, bukan hanya sekedar perilaku dia nular ke kita, tapi di situ nanti Allah akan angkat derajat kita, sebab kedekatan kita dengan orang yang baik agamanya. Itu. Kita masuk ke pembahasan adabul muasyarah. Adab kita bergaul dengan manusia. Kita masuk ke dalam pembahasan adab bergaul dengan manusia. Adabul muasyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Adabuha kathiratun. Adab-adab yang harus diterapkan, yang harus dilaksanakan di saat kita bergaul itu ada banyak. Minha diantaranya, diantara adab-adab kita bergaul, minha diantaranya adalah talaqatul wajhi, murah senyum. Talaqatul wajh, murah senyum. Ketemu sama orang, apalagi orang tersebut yang kita kenal, senyum. Tabassumuka liwajhi akhik sedekah, senyumnya kita kepada teman sedekah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun kebaikan dilihat. Makanya banyakin senyum sama orang. Cuman kalau lagi ada orang, kalau lagi sendiri jangan. Talaqatul wajh, ya, murah senyum, ceria. Kayak Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar kalau kepapasan main duluan, tegur sapa duluan. Ya, senyum, apalagi kita ngucapin salam. Ya. Mengucapkan salam sunnah, menjawabnya fardu kifayah. Satu orang cukup menjawabnya. Ya, mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawabnya fardu kifayah. Satu orang sudah cukup. Begitu. Sampai dikatakan orang ngucapin salam dibangunkan oleh Allah gedung di sorga. Mengucapin salam. Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar kalau ketemu main duluan ngucapin salam. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab, assalamualaikum ya Abu Bakar, main duluan. Allah bangunkan gedung di sorga. Nah, itu yang pertama, talaqatul wajh, murah senyum. Jangan cemberut. Kita mau ada masalah, mau kagak, ya, senyum. Yang kedua, walinul janib, bersifat lemah lembut, sopan. Lainul janib, sifat lemah lembut, artinya sopan. Karena orang enggak melihat dari ilmu. Orang yang pertama kali dilihat adalah akhlak. Akhlak yang pertama kali dilihat. Orang kalau nggak ada akhlaknya, ibarat masak garamnya kebanyakan, asin. Ilmu itu cuma garam, pemanis. Kalau masak banyakan tepungnya apa garamnya? Tepungnya kalau masak, bikin roti misalnya. Ya, garam cuman pemanis, ya, penyedap. Begitu juga dengan ilmu.
Ilmu cuma sebagai hiasan, yang penting akhlak. Salah satu akhlaknya itu kita senyum, murah senyum sama orang. Ya. Walidul janib, sopan. Wal isgha'u ila haditsil ashir. Ya. Menyimak apa yang dikatakan ila haditsil ashir, kepada ucapan orang yang kita temui. Teman kita misalkan lagi ngomong apa, kita simak. Salah satu daripada adabnya jangan kita potong sampai dia selesai berbicara. Ya, dia selesai baru kita ngomong. Itu salah satu daripada akhlak. Kecuali kita duluin, "Nih maaf nih aneh potong ya, gini. Nggak apa-apa. Wal isgha ila haditsil ashir, menyimak kepada ucapan orang yang kita temui itu. Ya, teman kita atau orang kita nggak kenal di jalan. Wal waqaru bila kibrin, ya, tunduk, ya, rendah hati artinya. Al waqar bila kibrin, rendah hati, jangan sombong. Banyak sih hal-hal yang mencirikan seseorang itu sombong tuh banyak. Pakai peci, jidatnya ketutup, begini, jidatnya ketutup gitu. Ciri orang sombong. Jadi pakai peci, jidatnya kelihatan, begitu. Jangan sampai ketutup banget. Ada kadang-kadang pecinya mungkin pendek ini, jidatnya ketutup. Nah, ciri orang sombong. Terus kalau jalan dadanya dikedepanin begitu, nah, sombong. Suratul masyi juga itu, ya. Jalannya kecepatan, cepat, gesa-gesa gitu, duduk. Terus kalau lagi ngobrol, nggak ngelihat muka orang yang lagi ngobrol gitu. Kita lagi ngobrol sama orang, dia ngomong tapi muka kita kagak ke dia gitu. Jadi orang sombong itu, ini kalau ada orang ngobrol, muka kita gitu. Oh gitu bang, iya gitu. Nah kadang-kadang ngomong dia, tapi muka kita ke depan, dia ada di samping gitu, kita kagak noleh pisan. Jangan. Bahkan kan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau dipanggil gitu ya, enggak cuman nengok begitu, enggak, tapi beliau langsung muter badan gitu ke hadapan orang yang manggil beliau. Itu daripada akhlak. Mau orang kaya, mau orang miskin, ajabahu ijabatan muajjalan. Di Simtud Duror itu ada. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalan. Apabila beliau dipanggil sama orang yang kurang mampu, orang miskin, beliau meresponnya cepat. Itu salah satu daripada hadis riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Beliau kalau dipanggil, yang nengok bukan hanya kepala, tapi seluruh badan beliau tuh menghadap ke orang yang manggil. Wasukutu indal hazal,
diam ketika ada orang yang lagi diledekin. Diledekin dalam arti menghina gitu. Menghina. Kalau biasa kan kita ngeledek tuh ya bercanda, selama masih batas wajar. Tapi dalam arti ngeledek, al-hazal tuh ngeledek maksudnya menghina sampai dia bikin sakit hati, atau bahkan sampai rasis. Sampai rasis, jangan ikut-ikutan, sukut. Wasafhu inda anizalal, memaafkan kesalahan. Wal muwasah, ya, meluaskan. Apa yang dimaksud meluaskan? Di sini ada alif lamnya, ya, alif lam ma'rifah. Maksud meluaskan rezekinya, ya, meluaskan rezekinya. Dia lagi susah, kita mudahin, atau dia lagi duduk sempitan, kita luasin gitu. Dia datang ke rumah kita, ya, meluaskan lah, intinya meluaskan. Wa tarkul iftikhar bil jahi wal ghina, ya, jangan sombong, ya, tidak sombong dengan kedudukan, ya, wal ghina, kekayaan. Mentang-mentang kita punya titel, kita punya kedudukan, kita bangga diri, sombong. Serta kekayaan kita, sombong, jangan sombong, bangga. Al-iftikhar bil jah wal ghina, jangan bangga, ya, dengan kedudukan dan kekayaan. Fa inna dzalika mujibun lisukuti min ayunin nas, ya, karena bangga dengan kedudukan dan kekayaan, ya, menyebabkan jatuhnya harga diri dia di pandangan orang-orang. Orang sombong itu kayak apa ya? Kayak lampu. Dia ngelihat orang kecil, padahal orang-orang ngelihat dia lebih kecil. Orang sombong kepedean sebenarnya, asik sama diri sendiri. Dia muji diri sendiri, padahal orang-orang melihatnya rendah. Akibat dia sombong, turun harga dirinya. Kita kalau pengen maju, ya, sukses di dunia dan di akhirat, salah satu kuncinya adalah rendah hati. Rendah hati. Rendah hati itu adalah sifat yang mustahil orang dihasutin. Semua sifat nih, kita baik, ngasih duit tiap hari ke orang, pasti ada aja tuh yang gak seneng. Bilang aja pansos, ada aja tuh. Atau misalkan kita rajin ngaji, rajin ke masjid, ada aja yang gak seneng. Semua ada, semua. Pasti ada orang yang kagak seneng, kecuali rendah hati. Kata Nabi SAW, rendah hati itu gak ada yang hasut. Daripada dahsyatnya sifat rendah hati, gak bakal ada orang yang hasut. Misalnya Arya dia rajin ngebantuin orang, ada aja tuh ntar yang ngomongin, ada maunya, ada pasti. Cuman manakala si Arya rendah hati, insya Allah nggak bakal ada tuh. Orang rendah hati semua seneng, artinya gitu. Sifat rendah hati semua orang seneng. Wa minha kitmanusir, dan diantara adab kita bergaul adalah menyembunyikan rahasia. Rahasia, jangan ember artinya. Li'annahu la qimata liman la yaktumul asrar, orang nggak ada harga dirinya, ya, bagi orang yang mengumbar rahasia.
Dia teman kita ada rahasia, tetangga kita ada rahasia, atau saudaranya ngobrol sama kita. Kita ngomong-ngomong lagi ke orang. Nggak ada harga dirinya yang nyebarin rahasia. Apalagi rahasianya itu aib. Aib. Apalagi ditambah lagi misalnya ngomongin aibnya dia di depan orang-orang, ya, kebongkar semuanya. Itu orang nggak ada harga dirinya, keras dia punya hati. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh pepatah bahasa Arab, ya, dikatakan, ini makalah yang kemarin kita sebutin, ya, apa magalahnya, ucapannya, idza mal mar'u lam yahfaz salasan fabi'hu walau bikaffin min ramadin. Artinya, apabila seseorang itu tidak menjaga 3 perkara, apabila seseorang itu tidak menjaga tiga perkara, fabi'hu, ya, ibarat barang, benda, jual, walau bikaffin min ramadi, walaupun ada yang nawarin seharga tanah, segenggam tanah. Misalnya nih, 3 perkara itu botol air, ada yang nawarin, sini dah gue bayarin segenggam tanah, kira-kira berapa duit? 1.000, 3.000 goceng, yaudah jual dah. Artinya dijual tuh apa? Saking kagak gunanya, mau semurah apapun lu jual aja dah, nggak ada manfaatnya, gitu maksudnya. Orang kalau nggak punya 3 perkara ini gitu, jual, artinya nggak ada harganya itu orang. Yang pertama apa? Wafa'in lisodiq, setia kawan. Setia kawan. Harus setia jadi orang. Artinya setia, kita jangan khianat. Karena ada orang berteman, tapi tatkala mengetahui aib yang ada pada diri kita, dia ngejauh. Kekurangan kita dia tahu, dia ngejauh. Jangan, harus setia. Wafa ini sodik. Yang pertama, setia disodik terhadap teman. Makanya kata Nabi SAW, ahbib habibak haunamma. Kita kalau demen sama orang, sekedarnya aja. Demen sama orang, sekedarnya. Asa antakuna bagibok yaumamma. Kemungkinan itu orang bakal jadi orang yang paling kita benci. Kelewat cinta, tahu-tahu jadi orang yang paling kita benci. Jadi kalau cinta sama siapapun sekedarnya. Cinta sama teman, taruh di tempatnya. Itu yang pertama, setia kawan. Wafain lisodiq. Ya antum bisa tafsirin lah, ya, apa yang dimaksud dengan setia. Kalau pandangan aneh begitu, yang dimaksud dengan setia itu, ya, tahu nggak nih dia kira-kira bertahan nggak dengan realita diri kita yang sebenarnya seperti apa? Kalau dia masih bertahan, dia masih baik sama kita, nah, berarti dia nerima kita padanya. Yang kedua, wabadli malin. Ya, kalau punya duit kita kerahin, kita kasih. Badla malin, mengerahkan harta. Dia lagi susah kita tolong. Minjem duit kita tolong selagi kita ada, ya, semampunya kita. Badla malin, mengerahkan harta. Kalau koret, kebangetan koret, wah,
nggak ada temennya. Emang lagi orang juga nggak ada yang senang sama orang koret, nggak ada yang demen. Biarpun dia punya ilmu segudang, kalau kita lihat gitu ya, dia punya ilmu segudang nih, tapi koret, pelit, nggak pernah berbagi, susah juga. Kebanyakan orang-orang yang maju, orang-orang maju itu dermawan, baik. Para aulia murah tangan, para aulia murah tangan. Ada satu kisah ajib ya, ini kisah Habib Salim bin Ahmad bin Jindan di Otista itu kalau nggak salah magamnya. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau baru bikin rumah, baru banget jadi. Ini Anda dapat kisah dari anak punya guru. Baru banget jadi rumah. Habib Salim ini kan beliau tajir ya, baru bikin rumah, baru jadi, belum ditempatin, belum ditempatin. Ada pemulung muji, Masya Allah Habib, rumahnya bagus banget. Pengen begitu Bib, kata Habib Salim. Ente mau? Ya mau Bib. Ini pegang kuncinya, langsung dikasih. Itu rumah yang baru jadi, Habib Salim aja belum nempatin, langsung dikasih, cuma ngomong kayak gitu doang. Para aulia ya, jadi yang bisa kita petik pelajarannya adalah dermawan. Mungkin kita nggak bisa kayak gitu, tapi paling tidak cerita seperti ini menjadi pacuan, menjadi semangat agar kita dermawan sama orang. Nggak nanggung-nanggung. Makanya para aulia kalau bikin zaman dulu ya, Habib Umar bin Hud, ratusan ekor kambing, bertonton beras buat nasi kebuli. Nah, dan yang ketiga, waqit manas sarair fil fuad, menyembunyikan rahasia. Menyembunyikan rahasia. Orang kalau tidak memiliki ketiganya, harga dirinya tuh lebih murah daripada segenggam debu. Harga diri orang tersebut. Yang pertama apa? Setia. Yang kedua, badzal malin. Badzal malin yakni mengerahkan harta. Waqit manas sarair, menyembunyikan rahasia. Begitu. Ya mudah-mudahan kita terbilang daripada orang-orang yang dibersihkan oleh Allah hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin bi jahi sayyidil mursalin. Rabbana taqabbal minna du'aana wa la tukhayyib raja'ana wa khtim bi salihati a'malana wa ajalana ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian, kita fatihahkan, kita khususkan, kita niatkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, ketabahan, kemudahan, kemenangan, dan mudah-mudahan saudara kita yang ada di Palestina dan kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan pemeliharaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah min khairatid dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan yang sedang sakit agar Allah taala angkat penyakitnya, agar Allah taala sehatkan jasmani dan rohaninya, dan semua yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala
keinginannya dikabul segala hajat dan cita-citanya. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu